Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu thawabul mujahidin fi sabilillah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang secara langsung Allah Ta'ala tanamkan ke dalam rohani kita, ke dalam batin kita, maupun nikmat yang bersifat jasmani, baik melalui perantaraan para makhluknya Allah ataupun yang lainnya, yang menjadikan kita harus sadar menjadi hamba-hamba yang juga menyadari kita adalah sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini terkecuali dengan bantuan daripada orang lain. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu tema, yaitu 5 keutamaan membantu orang lain menurut Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Para pendengar yang berbahagia, manusia sebagai makhluk sosial secara naluriah pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan tidak ada satupun manusia dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tentunya terkecuali Allah kehendaki. Ia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan daripada hidup tanpa bantuan orang lain. Anjuran saling tolong-menolong dijelaskan dalam Al-Quran seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, menolonglah kalian atas kebaikan dan takwa. Aktivitas tolong-menolong dalam kebaikan akan menimbulkan hubungan timbal balik yang positif. Di sisi lain, tolong-menolong merupakan manifestasi dan keteraturan sosial. Di samping itu ada keutamaan atau fadilah yang harus diketahui oleh umat manusia. Maka betapa indahnya apabila kehidupan kita di dunia ini dihiasi dengan saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang miskin menolong yang kaya. Bagaimana dengan cara daripada yang kaya menolong yang miskin? Yang kaya mungkin membantu apa-apa yang kekurangan daripada yang miskin, seperti harta benda dan sebagainya. Yang miskin juga senantiasa menolong, bisa dengan tenaganya, bisa dengan pikirannya untuk orang-orang kaya atau dengan mendoakannya. Yang bodoh membantu yang pandai membantu yang bodoh. Yang rakyat jelata membantu pejabat, yang pejabat membantu yang rakyat jelata. Yang diberikan kelonggaran menolong yang diberikan kesempitan, dan sebaliknya. Begitu indah daripada tolong menolong. Dan ini adalah merupakan sekali lagi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa membuahkan daripada pahala yang luar biasa. Adapun fadilah daripada menolong orang lain, menurut Al-Imamul Ghazali Hujjatul Islam di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata beliau, membantu orang lain akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang, membela kedaulatan agama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu thawabul mujahidin fi sabilillah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menolong dan memberikan manfaat kepada saudaranya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala mujahidin di jalan Allah atau di jalan sabilillah. Luar biasa. Apalagi sekarang ini kita sedang dituntut agar proaktif saling membantu dengan kondisi masyarakat, dengan kondisi negara yang luar biasa. Apapun mungkin yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Kalau bisa dengan harta, dengan harta. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan pikiran, atau dengan tenaga, atau dengan doa, atau dengan apapun. Meskipun yang terkecil, tapi dari yang terkecil, dari yang kecil, dari yang sedikit demi sedikit, insya Allah akan membuahkan satu power yang luar biasa agar umat ini memperoleh daripada kemaslahatan. Kemudian yang kedua, daripada fadilah menolong orang lain, itu adalah akan mendapatkan pembebasan dari siksa neraka dan nifak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'ali akhihil muslimi fi hajatin, faqudiyat lahu aw lam taqdi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kataba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Yang artinya adalah barang siapa yang berjalan dalam rangka membantu kebutuhan saudaranya yang muslim, baik kebutuhan atau hajatnya terlaksana maupun tidak terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan Allah mencatat baginya dua pembebasan, yaitu pembebasan dari neraka dan pembebasan daripada sifat nifak. Yang ketiga, kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, setiap langkah dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masya fi hajatin akhihi, man masya fi hajati akhihi al-muslimi, kataballahu lahu bi kulli khutwatin 70 hasanah, wa kafara anhu 70 sayyi'ah." Yang artinya barang siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaranya yang muslim, maka setiap satu langkah akan dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Subhanallah. Kemudian yang keempat, menolong orang lain adalah sebagai salah satu wasilah dosa-dosanya dihapus seperti bayi yang baru lahir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in qudiyat hajatuhu ala yadayhi, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh." Jika ia melaksanakan hajat saudaranya, maka ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru lahir atau bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang terakhir, para pendengar yang berbahagia, pada tausiah yang singkat ini, fadilah daripada menolong orang lain adalah jika ia meninggal dalam keadaan ia membantu orang lain, maka ia masuk surga tanpa hitungan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa in mata fi khilali dzalika, dakhala al-jannata bi ghairi hisab." Maka jika ia meninggal dalam keadaan membantu saudaranya tersebut, maka ia masuk surga tanpa hisab. Demikianlah daripada 5 keutamaan menolong sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, bahwasanya keutamaan ini insyaallah akan diperoleh bagi orang-orang yang menolong dalam kebaikan, dalam hal nilai-nilai yang tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Adapun juga perlu diingat bahwasanya tolong menolong juga bisa berlaku bagi orang-orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Kita ingat bahwasanya ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, dilipat gandakan daripada pahala amal baik. Tapi jangan lupakan juga
kepada saudara-saudara kita, guru-guru kita, tetangga kita, teman-teman kita yang sudah mungkin mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sungkan-sungkan kita untuk mendoakan mereka, para orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga di alam barzahnya senantiasa Allah hapus dosa-dosanya, semakin bersih dosa-dosanya, kemudian dinaikkan derajatnya, dan pada akhirnya ketika beliau nanti di alam akhirat nanti sudah bersih daripada dosa-dosanya. Dan fa insyaallah daripada ta'awanu atau sifat ta'awun, saling tolong menolong ini khususnya dalam kebaikan dan takwa, ini akan kembali imbasnya, akan kembali manfaatnya, akan kembali timbal baliknya kepada orang yang melakukan. Hukum karma bisa berlaku, barang siapa yang suka menolong pasti dia pun akan gampang untuk memperoleh daripada pertolongan. Maka jamaah yang berbahagia, hidup ini hanyalah bersifat sementara. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam akhirat. Dan tentunya kita ingat kisah-kisah di hadis yang menerangkan bahwasanya setiap hari malakul maut senantiasa menengok daripada buku catatan absen bagi siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan yang mulia ini membangkitkan semangat kita untuk saling tolong menolong, dan pada akhirnya kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan muttaqin, dalam kondisi orang yang menang, orang yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa, daripada kesalahan-kesalahan, dan semoga akan lebih lagi bersemangat untuk melaksanakan ibadah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar daripada bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih minta maaf apabila ada yang salah semata-mata dari Al-Fakir sendiri, apabila ada yang benar semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa bimbing kita untuk mencapai daripada ridhonya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami Sa'dun Ibnu Zaki, Bekasi. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.